Hai, jumpa lagi nih sama Bang Parku. Semoga kaulah muda dan kaulah tua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan ya. Amin. Kali ini Abang Parku akan membahas film Korea berjudul Chronicle of a Blood Merchant tahun 2015. Mengisahkan tentang seorang pria miskin baik hati yang mengejar cinta kembang desa hingga akhirnya mereka menikah. Namun beberapa tahun selang pernikahan terjadi sebuah musibah yang membuat mereka berjuang begitu keras. Ya udahlah ya, daripada lama mending duduk santai, miringkan HP dan let's play the story. 여기도 강냉이요! 여기도 강냉이요! 여기! Berlatar belakang tahun 1950-an pasca Perang Korea, hiduplah seorang pria dari keluarga sederhana bernama Sangwan. Dia terlihat sedang memanen semangka bersama sang paman, di mana saat sedang memanen, datanglah seorang gadis bernama Gihwa bersama ibunya. Ibu Gihwa mengungkapkan bahwa dia nggak jadi menikahkan Gihwa, sebab calon suaminya nggak pernah mendonorkan darahnya. Jadi pada zaman itu, mendonor darah adalah simbol dari kesehatan dan mampu bekerja keras. Jika ada orang yang tidak bisa mendonorkan darahnya, maka akan dicap tak layak menikah. Apalagi donor darah di zaman pasca Perang Korea akan mendapatkan bayaran yang cukup lumayan. 단 한 번도 시내 나가서 피를 팔아본 적이 Sangwan sendiri bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah konstruksi bersama sahabatnya Sim dan juga An. Ketika mereka lagi istirahat, tiba-tiba datang gadis penjual teh bernama Bonbang. Walaupun teman-temannya mengejek Bonbang, Sangwan bilang kalau Bonbang itu adalah wanita yang menarik. 힘들지 않을까? 저희 먹을까봐 실력 때문에. Tak lama setelahnya, para pekerja dibuat salpok ketika kembang desa yang bernama Okran datang. Dia adalah penjual berondong jagung atau yang biasa kita sebut popcorn. Tentu saja karena terpesona dengan kecantikan Okran, mereka pun membeli dagangannya. Tapi tidak dengan Sangwan. Lantaran dia tidak mempunyai uang, dia pun hanya bisa melihat saja. Gak disangka hal itu merebut perhatian Okran hingga memberikan Sangwan berondong jagung gratis. Hal itu pun membuat Sangwan salah tingkah dan tertarik dengan kebaikan hati Okran. Namun sangat disayangkan, Okran sudah punya pacar bernama Soyong, yang mana si Soyong ini adalah pria kaya dan juga playboy. Saat santai di malam hari, Sangwan dan temannya yang lain gibah tentang si Soyong yang playboy. Kabarnya dia akan dinikahkan dengan Okran oleh ayahnya Okran. Di sini teman Sangwan pun mengejeknya dan bilang kalau Sangwan lebih cocok sama Bonbang daripada sama Okran yang sukanya sama cowok kaya. Tentunya hal itu pun membuat Sangwan bertekad untuk bersaing dengan Soyong untuk menikahi Okran, sebab usia Sangwan sendiri sudah pantas buat nikah. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Keesokan harinya ketika sedang membantu sang paman berladang, Sangwan mengungkapkan kalau dia pengen banget nikah. Sangwan lalu bertanya tentang bagaimana proses donor darah agar bisa menghasilkan uang untuk dana menikahi anak orang. Sang paman bilang kalau dia mau menjual darahnya, maka dia harus mendatangi seseorang bernama Bangsik dan Gonreong. Mereka adalah orang yang dibilang sukses di bidang donor atau jual beli darah. Tanpa berlama-lama, Sangwan pun mendatangi mereka yang kala itu sedang menuju klinik. Bangsik bilang kalau Sangwan bisa menjual 1 liter darah, maka bisa dibeli dengan harga 1000 won. Dimana pada zaman itu dengan uang 1000 won, orang Korea bisa membeli 5 kilo daging sapi atau setara dengan 500.000 rupiah. Tak hanya itu, Bangsik juga memberikan tips agar Sangwan bisa mendonorkan banyak darah, yaitu meminum banyak air putih. 핏값은 그 콩소리 묻혀요? 소고기로다가? 아, 거기 Begitu sampai di klinik, Bangsik pun menyogok Pak Dokter dengan buah semangka, sehingga dokter pun mengizinkan mereka bertiga mendonorkan darah masing-masing 3 liter. Selesainya mendonorkan darah, mereka pun mampir ke restoran untuk makan daging bulgogi. Di sini, Sangwan pun meminta tips untuk mendapatkan hati wanita kepada Bangsik. Bangsik bilang kalau cewek itu cuma perlu 2 hal, yaitu ketulusan dan juga tanggung jawab, dengan cara menyatakan langsung perasaan ke rumah si wanita. Dan satu hal yang penting, Sangwan juga harus menyerahkan semua yang dimilikinya untuk menunjukkan ketulusan hati kepada si wanita. 네, 뭐가 가장 중요한 거예요?
Dan benar saja, saran Bang Sik pun langsung direalisasikan oleh Sangwan. Malamnya, dia lantas mendatangi Okran di rumahnya untuk mengajaknya makan bakpao atau yang biasa disebut warga Korea mandu. Okran pun bilang kalau dia tadi udah makan sama bapaknya. Jadi Okran pun menyuruh Sangwan balik lagi esok hari untuk menjemputnya buat makan bakpao. Mendapat jawaban seperti itu, Sangwan pun pulang sambil kegirangan. 만두를 좀 대접해도 될까요? 어떻게 공란샷 안 될까요? 만두를 내일 사시는 게 좋겠. Di hari berikutnya, Sangwan pun mengajak Okran, gadis pujaan hatinya, untuk berkencan. Sesuai tips yang diberikan oleh Bang Sik, si Sangwan pun membelikan apapun yang diinginkan oleh Okran. Dari mulai daging sapi, parfum, kopi, bahkan sampai makan di restoran yang cukup mewah. Sangwan juga berlaga seperti orang kaya saat memesan makanan. Hingga ketika si Okran sudah selesai makan, Sangwan pun bilang terus terang dan mengungkapkan perasaannya. Bahkan dia bertanya kapan Okran siap dinikahi. Mendengar ucapan seperti itu, Okran pun kaget dan merasa dijebak. Padahal dari tadi dia nggak pernah bilang kalau dengan mentraktirnya makan, Sangwan bisa menikahinya. Lagi pula si Okran sekarang masih pacaran sama Soyong, jadi dia pun menolaknya secara halus. 도합 2,000원이네. Tak menyerah begitu saja, Sangwan kemudian mendatangi ayah Okran malam itu juga. Dia mengungkapkan niat baiknya yaitu ingin melamar putrinya kepada ayah Okran. Dengan bujukan serta rayuan, Sangwan memberitahu apa saja benefit untuknya jika menikahi Okran dengannya. Pertama-tama dia bilang kalau Okran menikah dengannya, maka marga Ho tak akan terputus. Nah, kalau si ayah nikahin Okran sama Soyong, itu berarti marga Ho bakal terputus. Lagi pula, si Soyong adalah pria playboy yang suka mainin hati perempuan. Dia juga menyerahkan semua tabungannya dan bilang jika menikah nanti usaha keluarga Okran dagang berondong jagung akan dilanjutkan. Mendengar hal itu, si ayah pun memutuskan untuk menerima lamaran Sangwan lalu membatalkan rencana pernikahan si Soyong. 근데 이건 전화오라. 너 시집 간다고. Keesokannya, Okran pun menyampaikan pesan sang ayah untuk membatalkan pernikahannya dengan Soyong. Tentu hal itu pun membuat Soyong terkejut, apalagi pas tahu ketika Okran menikah dengan Sangwan, seorang kuli bangunan. Tapi Okran pun tak menggubris kata-kata dari Soyong. 아 그럼 나중에 내 아들들이 그 모두 다 Tibalah hari pernikahan Sangwan dan Okra. Seluruh keluarga dan juga teman kuli Sangwan ikut hadir memeriahkan akad nikah sederhana itu. Okran pun terlihat sudah mulai mencintai Sangwan dan melanjutkan usaha berondong manis di pasar bersama-sama. 제가 다 알고 대신 명절 때만큼은 난 외모도 예쁘고 제 집만 11 tahun berlalu, terlihat keluarga Sangwan dan Okra nampak harmonis meskipun hidup dalam kesederhanaan. Mereka juga telah dikaruniai 3 anak laki-laki, di antaranya ada anak pertama Ilrak, yang kedua Yira, dan si bontot Samrak. Nah, di antara ketiga anaknya, si sulung Ilrak lah yang sayang banget sama bapaknya. Bahkan dia pun memakai sarung tangan kepunyaan Sangwan. Tapi di tengah keharmonisan keluarga mereka, terselip gosip tetangga yang bilang wajah Ilrak mirip banget sama Soyong. Warga pun mengira kalau si Ilrak ini bukan anak kandung Sangwan, melainkan anak dari Soyong. 형 아들이라는 게 이미 기정사실화가 됐다니까요. Di saat Ilrak mau mengantarkan bekal sarapan untuk sang ayah, dia ngiler banget ketika ngelihat bakpao atau mandu. Mau beli cuma nggak ada duit sama sekali. Ilrak lalu memberikan bekalnya kepada Sangwan, yang mana Sangwan memujinya sebagai anak soleh. Nah, di sini si Ilrak pun bilang kepada ayahnya mengenai gosip yang beredar kalau wajah Ilrak mirip dengan seseorang bernama Soyong. Seketika Sangwan pun terdiam, kemudian mengajak Ilrak ke rumah si Soyong untuk menunjukkan kalau itu adalah rumahnya. Kebetulan saat itu hujan mulai turun sehingga mereka pun berteduh di sebuah warung. Di sana ada tukang pos yang tanpa sengaja memberikan surat Soyong kepada Ilrak, sebab si tukang pos ngira kalau Ilrak adalah anak Soyong karena wajahnya sangat mirip. 이 아버지 갖다 드리라다 땜 좋은데 피가 이게 Gara-gara kejadian tersebut, Sangwan pun akhirnya tes DNA apakah darahnya cocok dengan Ilrak. Dia lalu menyuruh Ilrak mengambil hasil tesnya ke rumah sakit, namun hasil tesnya belum keluar. Hingga keesokan harinya, Sangwan, Ilrak, dan para warga pun menunggu hasil tesnya diantarkan oleh tukang pos. Di sini, si Sangwan pun optimis kalau Ilrak adalah anaknya. Ia meminta dan memohon kepada warga untuk berhenti menggosipkan Ilrak.
Namun saat hasil tes sudah diantarkan dan dibaca oleh Sangwan di hadapan warga, Sangwan terdiam karena hasil tes DNA menunjukkan kalau darah Ilrak tidak cocok dengan Sangwan. Hal itu pun benar-benar membuktikan bahwa Sangwan adalah anak dari Soyong dan juga Okran. Tentunya Sangwan pun malu di hadapan semua warga. 혈액형 AB형 하소영의 친자입니다. Sepulangnya ke rumah, Sangwan dengan rasa kesalnya bertanya-tanya kepada Okran apakah dia telah berselingkuh dengan Soyong. Awalnya Okran tak mengakuinya, namun setelah Sangwan mendesaknya, Okran bercerita bahwa beberapa hari sebelum Sangwan datang ke rumah orang tuanya, ternyata Soyong telah membuahinya. Hal itu pun terpaksa dia lakukan sebab Soyong berjanji akan segera menikahinya. Mendengar pernyataan dari Okran, Sangwan pun kecewa dan malah menyalahkan Ilrak bahwa dia adalah kutukan. Sangwan menyesal selama 11 tahun dia menyayangi dan merawat Ilrak. Ternyata dia adalah anak kandung dari musuhnya, yaitu Soyong. 그날 내가 불 켜자고 했을 때 당신이 불을 껐어. Malamnya, Ilrak pun mendatangi rumah Soyong. Dia berkata kepada putri kembar Soyong kalau dia adalah anak ayah mereka. Bahkan, Ilrak juga memanggil Soyong ayah di hadapan istri Soyong. Dia bilang kalau dia mau mengucapkan ayah 3 kali di hadapan Soyong. Setelahnya, Ilrak pun pergi begitu saja. 3번만 부르고 오라고 했어요. 아버지, 아버지. Semenjak kejadian tersebut, Sangwan pun jadi malas dan hanya tidur-tiduran di rumah seharian. Ia nggak mau membantu Okran melakukan pekerjaan rumah, padahal setiap hari Sangwan selalu membantunya. Untung aja Ilrak dengan baik hati mau menggantikan peran Sangwan, yang mana faktanya si Sangwan ini bukannya rebahan, namun nangis seharian gak berhenti-berhenti. Suatu hari ketika si bontot Samrak sedang bermain dengan temannya, dia nggak sengaja menembak kepala temannya dengan ketapel. Alhasil teman Samrak pun mengancam akan melaporkannya dengan sang kakak. Samrak pun nggak tinggal diam, dia langsung melapor kepada Yira sehingga Yira dan kakak temannya berkelahi. Tetapi karena kakak temannya terlalu besar, Yira pun kalah. Oleh sebab itu mereka pun memanggil Ilrak si kakak pertama, di mana Ilrak yang tak terima adiknya dihajar, lalu menghantam kepala anak itu memakai batu sampai kepalanya bocor. Begitu pulang ke rumah, Ilrak pun dihukum sebab anak gendut tadi ternyata adalah anak dari teman Sangwan, yaitu Xian. Di sini Xian meminta ganti rugi sebesar 5.000 won untuk mengobati luka di kepala anaknya yang cukup parah. Sangwan pun bilang kalau Ilrak bukanlah anaknya, melainkan anak Soyong, jadi dia nggak perlu tanggung jawab. Mendengar hal itu, Xian pun mendatangi Soyong. Akan tetapi Xian benar-benar dibuat bingung, sebab Soyong juga nggak mengakui Ilrak sebagai anaknya. Alhasil Xian pun kembali lagi ke rumah Sangwan untuk mengambil perabotan di rumahnya. Hal itu dia lakukan sebagai jaminan selama Sangwan belum membayar ganti rugi yang dilakukan Ilrak. 편하게 하세요. 편하게. 예. 가져가세요. 여기 말이야. 야, 물건 Tentunya hal itu semakin membuat Sangwan membenci Ilrak. Dia menghukumnya dan bilang semua masalah ini gara-gara kesalahannya. Okran yang melihat Ilrak pun kasihan, lalu berniat datang ke rumah Soyong guna meminta uang ganti rugi. Namun bukannya uang yang didapat, Okran malah dihina dan ditampar oleh istri Soyong. Spontan aja, Okran pun langsung memukul wajah istri Soyong sampai berdarah. Para tetangga yang melihat itu pun melapor kepada Sangwan, tapi di luar dugaan, Sangwan tak memperdulikannya sebab itu adalah tanggung jawab mereka. 빈손으로 올 줄 알았지? Keesokan harinya, Sangwan pun mengajak kedua anaknya, yaitu Yira dan Samra ke danau. Di sana, Sangwan berpesan kepada kedua anaknya untuk membalaskan dendamnya kepada keluarga Soyong. Dia meminta agar Samrak dan Yira mempermainkan hati kedua putri kembar Soyong ketika dewasa nanti. 알지? Selanjutnya, Sangwan pun menemui Dr. Choi untuk menjual darahnya. Lalu ketika selesai, dia nggak sengaja bertemu dengan Bonbang setelah 11 tahun tidak bertemu. Sangwan kemudian mengajak Bonbang makan bakpao bersama. Sangwan bilang kalau Bonbang sekarang lebih cantik dari Okran. Selang beberapa saat karena kaki si Bonbang sakit, Sangwan pun mengantarkannya pulang sampai ke kamarnya. Tak disangka saat Sangwan keluar rumah, ada Ilrak yang ternyata mengikutinya seharian. Di sini maksud Ilrak yaitu ingin meminta maaf kepada
kepada ayahnya. Namun dengan kejam, Sangwan bilang jika mau dimaafin maka dia harus memanggilnya paman kalau lagi berdua. Nah, kalau lagi di depan orang lain dan juga ibunya, barulah boleh Ilrak memanggilnya ayah. 주면 안 돼요? 쓸 땐 아버지라 부르지 말고 아저씨라고. Selepas itu, Sangwan pun menebus perabotan di rumah Xian dari uang hasil jual darahnya. Tentu saja hal itu membuat Okra bertanya-tanya dari mana Sangwan mendapatkan uang sebanyak ini dalam waktu seharian. Belum sempat si Sangwan menjawab, tiba-tiba datanglah Loan, yang mana Loan ini adalah suaminya Bonbang. Loan pun berteriak marah-marah dan bilang kalau Sangwan telah memperkaos istrinya. Beruntung ada si Ilrak yang bersaksi bahwa ayahnya cuma nganterin bibi Bonbang ke rumah dan gak ngapa-ngapain. Ilrak juga bilang kalau Loan cuma menuduh sebab dia habis mabok-mabokan. Hal itu pun membuat Loan malu di hadapan warga karena inilah alasan kenapa si Bonbang gak mau dibuahi olehnya. Jadi si Sangwan benar-benar terbukti kalau dia cuma mengantarkan Bonbang yang kakinya lagi sakit. 아, 진짜 1억이 아들 동네 창피하. 술 냄새 많이 나요. 빨리 가서 주무세요. Beberapa hari setelahnya, terlihat Sangwan dan juga keluarganya nggak bisa tidur sebab mereka kelaparan. Uang hasil jual darahnya pun sudah habis. Di sini, si Sangwan pun menyuruh anak-anaknya untuk berhayal jika dia telah membelikan mereka mandu yang lezat agar perut mereka tidak lapar lagi. 고기 왕만두를 어떻게 만드나 한번 보자. 자, 일단 Karena tak tega melihat istri dan anak-anaknya kelaparan, Sangwan pun pergi menemui Dr. Choi guna menjual darahnya. Tanpa sengaja, dia bertemu dengan Gan Reong yang terlihat pucat karena terlalu banyak menjual darah. Namun begitu ditanya sama Sangwan, si Gan Reong pun pergi begitu aja. Lalu Sangwan pun menjual darahnya dan menyogok Dr. Choi dengan satu kaleng makanan agar Dr. Choi mau membeli darahnya cukup banyak. 부탁드리겠습니다. 그래 놓고 가. 응? Sepulangnya dari klinik Dr. Choi, Sangwan pun memberikan Okran uang yang cukup banyak. Dia juga membangunkan ketiga anaknya yang lagi tidur untuk mengajaknya makan mandu di restoran. Namun, si Sangwan nampak tidak senang melihat Ilrak ikut bersorak kegirangan karena dia mendapatkan uang dari hasil jual darahnya. Jadi, rasanya akan sangat sayang kalau membelikan Ilrak yang bukan darah dagingnya makan. Dengan kejam, Sangwan menyuruh Ilrak makan di rumah pamannya aja. Tentu saja, Ilrak pun sedih mendengar ucapan Sangwan. Tapi dia kembali tersenyum ketika Sangwan mengucapkan kalau saja Ilrak anak kandungnya, pasti Ilrak akan jadi anak kesayangannya. Okran yang melihat Ilrak pergi pun merasa kalau anaknya diasingkan oleh Sangwan. 엄마, 고구마 먹으러. Sementara keluarganya makan di restoran, Ilrak pun makan di rumah pamannya hanya dengan ubi rebus yang bahkan tidak mengenyangkan perutnya. Dan sepulangnya Ilrak dari rumah sang paman, dia pun menghayalkan keluarganya lagi memakan mandu di restoran. Untuk itu, Ilrak pun menyusul mereka di restoran. Tapi sangat disayangkan, mereka sudah pulang. Merasa masih sangat lapar, Ilrak pun nekat memanggil-manggil Soyong di rumahnya supaya dibelikan mandu. Namun bukannya mandu yang dia dapat, yang ada Ilrak diusir oleh istri Soyong. 너희 집에 가. 시면 다시는 아버지라 부르지 않을게요. Di lain sisi, Okra terlihat khawatir dengan Ilrak yang sedari tadi belum pulang. Tak lama setelah itu, datanglah Sangwan dan juga kedua anaknya. Di sini, Okran pun menanyakan apa yang tadi dia katakan kepada Ilrak, sebab dia sampai pergi ke rumah Soyong dan memohon dibelikan mandu. Dengan santainya, Sangwan bilang memang seharusnya seorang anak meminta kepada ayah kandungnya. Mendengar hal itu, Okran pun pergi mencari Ilrak, disusul dengan Sangwan yang sebenarnya juga khawatir. Nah, pas si Sangwan jalan, dia nggak sengaja melihat Ilrak yang kabur ketika melihat dirinya. Sangwan lalu mengejarnya dan menyuruh Ilrak pulang. Dalam perjalanan, Sangwan lagi-lagi mengucapkan kata yang menyakiti hati Ilrak. Dia bilang si Ilrak ini nggak tahu diri, padahal udah diurus dengan baik selama 11 tahun. 죽었다 엄마한테 간식이야. 제가 잘못. Adegan lalu berpindah ke Soyong yang lagi mengendarai mobil. Tiba-tiba aja darah keluar dari hidungnya sampai Soyong mendadak pingsan. Kabar itu pun sampai ke telinga Sangwan, yang mana Sangwan terlihat sangat bersyukur sebab musibah yang ditimpa Soyong adalah karma akibat dia tidak mengakui Ilrak sebagai anaknya.
Kembali ke Soyong yang diperiksa di klinik desa. Ternyata Soyong mengalami penyakit radang otak. Sayangnya, klinik tidak mempunyai alat yang mumpuni sehingga dokter menyarankan agar Soyong dibawa ke rumah sakit kota. Alhasil, Buyong pun memilih pengobatan alternatif dengan menemui cenayang atau yang biasa disebut orang pinter. Di sini, si orang pinter yang bernama Mbak Jindan mengungkapkan bahwa satu-satunya orang yang bisa mengobati penyakit yang diderita Soyong adalah anak laki-lakinya. Mau nggak mau, Buyong pun meminta kepada Okra dan Sangwan untuk membawa Ilrak ke rumahnya. Buyong berjanji akan menyekolahkan Ilrak sampai ke universitas jika mereka merelakan Ilrak tinggal di rumahnya. Okran dan Sangwan lalu meminta waktu 1 hari untuk memikirkan hal tersebut. 무슨 말인지 끝내. 끝나셨으면 그만 가보세요. Malamnya, Okran dan Sangwan pun berdiskusi mengenai Ilrak. Sebenarnya, meskipun Ilrak bukan anak kandungnya, Sangwan gak rela jika dia harus tinggal bersama Soyong. Namun, karena di sini Okran dan Sangwan sangat menjunjung tinggi menolong sesama manusia walaupun dia musuhnya, Sangwan pun akhirnya mengizinkan Ilrak untuk tinggal di rumah Soyong. Nah, sebelum pergi, Sangwan pun meminta maaf atas apa yang dia ucapkan akhir-akhir ini. Dia meminta Ilrak untuk jangan memasukkan perkataan dirinya ke dalam hati, karena jauh di dalam lubuk hatinya, Sangwan tetap mencintai dan menyayangi Ilrak sama seperti dulu. 그래서 널 친아들로 받아들인. Di hari berikutnya, Okran pun membawa Ilrak ke rumah Soyong untuk mengobatinya. Di sana, Mbah Jindan meminta Ilrak untuk berteriak memanggil Soyong ayah. Namun, karena perlakuan Soyong kemarin, sekarang dia tak menganggap Soyong ayah lagi. Di sini, Buyong dan Mbah Jindan pun memaksa Ilrak untuk memanggil Soyong ayah, sehingga si Ilrak pun terlihat melakukannya dengan terpaksa. Di saat yang sama, ternyata ada Sangwan yang mengintip dari luar dan keberadaannya diketahui oleh Ilrak. Sampai-sampai dia pun menangis serta memohon agar Sangwan menjemputnya untuk kembali ke rumah. Mendengar hal itu, Okran pun menangis melihat anaknya memohon. Begitu juga dengan Sangwan. Dia yang awalnya rela membiarkan Ilrak tinggal dengan Soyong, tiba-tiba merubah keputusannya dan lantas membawa kembali Ilrak untuk kemudian membawanya pulang. 일락일로 와. 아버지! Dari situ, hati Sangwan yang awalnya sekeras batu, kini luluh akibat tulusnya cinta dari seorang anak kepada ayahnya meskipun dia bukan ayah kandungnya. Semenjak kejadian itu, Sangwan pun kembali peduli kepada Ilrak. Tentunya, Ilrak pun senang bukan main. Dia bergembira ria main sama adiknya hingga kejadian tak terduga pun terjadi. Ya, si Ilrak tiba-tiba jatuh pingsan. Usut punya usut, ternyata Ilrak mempunyai penyakit yang sama seperti ayah kandungnya Soyong, yaitu radang otak. Mendengar hal itu, Sangwan pun segera menyuruh Okra membawa Ilrak ke rumah sakit pusat yang ada di desa. Sementara dia mencari uang untuk biaya pengobatan. Dengan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, Sangwan mencoba mencari-cari pinjaman kepada para tetangga. Bahkan dia rela merendahkan harga dirinya di depan Buyong agar dia memberikan pinjaman. Namun sayang, bukannya pinjaman yang didapat, yang ada malah hinaan. 제가 책임지겠습니다. 상관이라고 돈을 빌려줘요? 일락인. Tak menyerah begitu saja, Sangwan akhirnya meminjam uang kepada Dokter Choi. Dengan baik hati, dokter yang udah kenal lama sama Sangwan meminjamkannya uang. Spontan saja, Sangwan berlari ke rumah sakit pusat desa. Akan tetapi, faktanya si Ilrak sudah dibawa ke rumah sakit kota Seoul. Sangwan kemudian mencoba menelpon Okran dan menanyakan bagaimana keadaan di sana. Okran pun menangis dan bilang kalau biaya pengobatan Ilrak harus dibayar jika dia mau dirawat. Sangwan meminta agar Okran tenang. Dia berjanji akan membawa uang pengobatan Ilrak sebesar 40.000 won sesegera mungkin. 돈 갖고 간다고 똑바로 그렇게 얘기하고. Karena tak punya jalan lain, akhirnya Sangwan menjual darahnya di rumah sakit tersebut. Namun sayang, dia hanya mendapatkan 3.000 won. Dia lalu pergi dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain untuk menjual darahnya, di mana hal itu membuat wajah Sangwan pucat akibat darahnya terlalu banyak diambil. Hingga ketika di rumah sakit terakhir dia ingin menjual darahnya, Sangwan pingsan lantaran kehabisan banyak darah. 가서 쩌럭 드리래요. 아니 이게 돈 좀 되니까.
Setelah tersadar, Sangwan pun berjalan menuju kota Seoul agar bisa menjenguk Il-rak di rumah sakit. Namun sangat disayangkan, Sangwan malah diusir oleh pihak keamanan rumah sakit karena dia membuat ricuh memanggil nama Il-rak di setiap ruangan. Tak disangka hal itu membuat Il-rak terbangun lantaran telah mendengar suara ayahnya. Dengan keadaan tubuh yang belum fit, dia pun mencoba keluar rumah sakit dan memanggil-manggil ayahnya. Si Sangwan sendiri terlihat sedang duduk sambil merasa putus asa. Bagaimana cara dia membayar biaya pengobatan Il-rak? Di tengah keputusasaannya, dia mendengar suara Il-rak memanggilnya dari kejauhan. Tentu saja, Sangwan pun langsung menghampiri dan memeluknya. Dia merasa senang Il-rak akhirnya tersadar. 병원 가서 거기 치료받고 Ketika Sangwan menunjukkan uang untuk membayar biaya pengobatan, Il-rak bilang kalau biaya rumah sakit udah dibayar oleh Okran dengan cara dia menjual salah satu organ tubuhnya. Melihat hal itu, Sangwan pun semakin menyayangi Il-rak dan juga Okran. Dia juga merasa bersalah karena Okran harus menjual ginjalnya agar Il-rak bisa membayar biaya pengobatannya. Sangwan kemudian meminta maaf kepada Okran karena telah menyakiti hati dan perasaannya. Dia berjanji akan terus menyayangi mereka sampai akhir hayat. Nah, di scene ini Bang Parku bener-bener nggak bisa nahan air mata ketika melihatnya. Di akhir film, terlihat Sangwan mengajak Okran dan anak-anaknya makan mandu di restoran mewah yang ada di desa. Berkat uang hasil perjuangan Sangwan dan juga Okran, mereka pun bisa melihat anak-anaknya makan dengan lahap. Sejak kejadian kemarin, Sangwan pun gak lagi membedakan ketiga putranya. Dia menyamaratakan kasih sayangnya kepada ketiga anaknya dan juga istri tercintanya, Okran. Dan film pun berakhir bahagia. Nah, gimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Film ini memang patut diacungi 2 jempol karena cerita dan juga akting dari para aktornya gak diraguin lagi. Lucunya dapat, sedihnya juga dapat. Perlu diketahui, film ini diangkat dari novel terlaris asal negeri Tiongkok. Dari film ini kita bisa belajar bahwa kasih sayang yang tulus tidak pernah membedakan apapun. Bahkan ayah tiri sekalipun bisa berjuang dengan begitu hebatnya untuk anak yang bukan darah dagingnya. Dari film ini, Abang Parko ingat kata-kata bijak dari Mahatma Gandhi yang berbunyi, kasih sayang merupakan bentuk tertinggi dari sikap tanpa kekerasan. Sekian review film kali ini, kurang lebihnya Bang Parko mohon maaf kalau ada salah kata dan pengucapan. Jangan lupa kasih tanggapan kalian mengenai film inspiratif ini di kolom komen bawah ya. Terima kasih kaulah muda dan kaulah tua yang udah nonton sampai habis. Abang Parko pamit dulu. Salam Parko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.